Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, e-lovers ya? Di hari ini, hari yang sangat menyenangkan, apalagi di akhir pekan ya. Semoga akhir pekan ini menjadikan sesuatu hal atau waktu yang sangat berharga bagi Anda dan juga orang-orang yang terdekat ataupun orang-orang yang Anda kasih. Oke, kali ini di e-talk e-station Surabaya, dan kali ini barengan bersama saya Yohan Sasamudra yang akan temani Anda di e-talk e-station sampai nanti di jam 7 malam. Dan tentu ya, e-lovers ya, kalau Anda ingin sekali melihat secara langsung e-station Surabaya itu, Anda bisa saja meluncur ke Citu Mall lantai 3 Kede 27. Nah, di sana nanti Anda bisa menemukan bagaimana action dari e-station Surabaya. Baik, e-lovers ya, sore hari ini atau malam hari ini saya akan berbincang-bincang santai terkait dengan fenomena yang terjadi di alam yang baru saja atau mungkin saja tadi ya sekitar jam 2 lebih 15 menit ya. 15 detik maksud saya, ini ada fenomena yang sangat luar biasa sekali dan juga mengagetkan kita semuanya, yakni gempa bumi yang dirasakan oleh banyak orang ya, dimana gempa ini dirasakan dengan skala Richter 6,7 dengan kedalaman 2,5 km pada hari ini pada pukul 14 lebih 15 detik. Koordinat 8.95 LS dan 112.48 BT. Pusat gempa berada di laut 90 km barat daya Malang. Nah, secara persisnya e-lovers ya, saya saat ini sudah bersama pengamat geologi dari ITS Surabaya bersama dengan Bapak Amin Widodo yang coba kita akan berbincang-bincang sejenak di malam hari ini. Ya, Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Pak Amin? Baik, alhamdulillah. Ya. Sehat ya, ini sore-sore saya todong ngobrol santai ini Pak Amin. Nah. Oke. Pak Amin, ya ini tadi kan sekitar jam 2 ya, lebih 15 detik. Ini ada yang mengejutkan, bumi kita ini berontak gitu ini Pak Amin. Ini terjadi gempa bumi yang terjadi yang dirasakan di Surabaya. Dan kalau tadi sudah saya berikan bahwa kedalaman skala Richternya ini 6,7 ya skala Richter dan 25 km kedalamannya. Dan ini terjadi di 8.95 LS dan 112.48 BT. Ini mungkin Pak Amin bisa sedikit dijelaskan terkait fenomena gempa bumi yang terjadi siang tadi Pak Amin. Silakan. Jadi di daerah selatan Jawa itu memang merupakan daerah yang rawan gempa. Karena di daerah itu merupakan daerah tumpukan lempeng antara lempeng Samudra Hindia, Australia yang menubruk ke lempeng Eurasia yang ada di sebelah utara. Pulau Jawa ada di lempeng Eurasia tadi. Lempeng Samudra Hindia ini masuk ke dalam di bawah Pulau Jawa tadi. Jadi posisinya miring demikian. Nah, di sepanjang tumbukan yang miring tadi itu merupakan daerah yang berpotensi terjadi yang gempa di sepanjang tumbukan tadi. Jadi kalau tadi disebutkan skalanya, sekarang baru saja diperbaiki, skalanya menjadi 6,1 dan kedalamannya sekitar 80 kilo. Jadi karena menunjam tadi, berarti kedalamannya 60 kilo. Itu yang terjadi. Jadi saya ulangi ya, berarti 6,1 skala Richter dan kedalamannya 80 km ya Pak Amin ya? Ya betul. Nah Pak Amin, dari fenomena yang terjadi saat itu Pak Amin, ini sebenarnya kenapa, ada apakah bumi kita ini sebenarnya ini Pak Amin? Memang takdirnya, jadi Indonesia itu posisi Indonesia itu ditumpuk oleh 3 lempeng tadi, lempeng Samudra Hindia, Eurasia dan Pasifik. Dan ini sudah istilahnya sudah takdir atau sunatullahnya, jadi Indonesia itu posisinya seperti itu. Artinya karena kita ditumpuk 3 lempeng tadi, otomatis kita daerah yang rawan gempa, dan gempanya mulai dari kecil sampai yang pernah terjadi di Aceh sampai 9 itu, dan itu harus semua orang harus tahu itu. Jadi seperti itu, hidup kita ada di daerah rawan gempa.
Dan posisi gempa sendiri itu sendiri Pak Amin, kalau melihat dari yang terjadi, kita di Jawa Timur saja ya ini Pak Amin ya. Ini faktor kerawanan ataupun juga apa ya istilahnya terjadinya gempa ini seberapa besar sih ini Pak Amin? Apakah seperti di Aceh gitu sampai sekian skala Richter gitu Pak Amin, besar sekali atau gimana Pak Amin? Dari penelitiannya dari Pusat Studi Gempa Nasional di selatan Jawa itu memang bisa berpotensi gempa sampai lebih dari 8. Jadi 8 lah semacam itu. Dan itu termasuk gempa besar dan merusak. Dan itu bisa kita lihat dari sejarah yang pernah terjadi. Jadi kita berdasarkan sejarah. Jadi gempa terbesar yang pernah terjadi. Nah itulah yang kita pakai untuk menghitung di kawasan itu rawannya seberapa besar. Nah Pak Amin, kalau melihat dari skema sendiri, ini Surabaya ini banyak retakan lempengan gitu atau gimana ini Pak Amin? Mungkin kita ke Jawa Timur. Jadi otomatis tadi ya karena tumbukan lempeng itu ada di Jawa, di selatan Jawa dan di Jawa Timur, jadi maka seluruh kabupaten yang ada di daerah pantai selatan Jawa itu semua rawan gempa dan tsunami malah, khususnya yang di pantai itu rawan tsunami karena syarat tsunami itu 6,5 skala Richter. Kalau ada 6,5 yaitu bisa menimbulkan tsunami. Sedangkan yang ada di tengah di Jawa seperti yang terjadi di Probolinggo maupun Banyuwangi maupun di Surabaya segala macam itu kita sebut sebagai sesar atau pergeseran tadi. Dan itu memang salah satu efek dari tekanan tektonik tadi di selatan Jawa tadi. Jadi untuk wilayah Jawa Timur memang rawan terjadi gempa ya Pak Amin ya? Ya, karena ini dari sejarah sebetulnya memang orang harus melihat kembali sejarah. Sebagai sebenarnya misalnya di Malang itu tidak hanya sekali ini. Jadi tahun 2003 juga pernah dan itu kerusakannya ya sama seperti ini. Terus 1960 berapa begitu juga pernah terjadi. Artinya mereka memang harus menyiapkan diri. Jadi kalau kita lihat memang kerusakannya ya tipikal jadi seperti itu. Nah, Pak Amin, fenomena gempa bumi yang seperti ini apakah siklusan gempa atau seperti apa Pak Amin? Kalau menurut Pak Amin? Jadi tadi pergerakan lempeng itu kan terus menerus. Maksudnya dia kecepatannya adalah 7 cm per tahun yang menabrak ke Jawa. Artinya sedangkan di Jawa itu ada lapisan batuan yang macam-macam tumpuk-tumpuk tadi. Pada waktu didorong terus, ini kan mestinya dia akan pecah. Nah, pecahnya itu bisa setahun sekali, 2 tahun sekali, 100 tahun sekali, 200 tahun sekali. Nah, pada waktu pecah itulah terjadi gempa. Jadi gempa itu tidak bisa dihindari, harus terjadi. Jadi seperti itu memang kita ada di daerah banyak gempa. Jadi akan berulang. Makanya tadi itu yang perlu diketahui adalah gempa terbesar yang pernah terjadi di situ yang harus diperhitungkan untuk merencanakan tata ruang, infrastruktur, dan orangnya pun harus disiapkan menghadapi gempa yang sama yang akan datang. Jadi itu ya yang harus dipersiapkan ya, bagaimana untuk caranya kita itu bisa melakukan mengatasi fenomena gempa. Nah, Pak Amin, nah sekarang kalau melihat dari selatan Jawa Timur ya, ini mungkin daerah-daerah Malang dan sekitarnya itu sering terjadi. Nanti gempa ini akan terjadi lagi enggak Pak, daerah-daerah tersebut gempa bumi itu Pak? Akan terjadi lagi, jadi cuma kapannya itu yang Anda tahu. Kapannya itu yang kita tahu. Jadi itu akan berulang. Jadi makanya tadi saya bilang karena berulang, berarti gempa terbesar yang pernah terjadi di situ harus menjadi acuan untuk membuat tata ruang, bangunan, infrastruktur, dan orangnya pun harus disiapkan menghadapi. Nah,
dampak yang terbesar nanti yang harus kita waspadai apa ini Pak Amin untuk wilayah Jawa Timur ini, khususnya mungkin warga kota Surabaya ini Pak Amin? Ini yang perlu diketahui semua orang. Jadi gempa itu tidak membunuh. Yang membunuh itu bangunannya. Maksudnya bangunan bisa membunuh karena bangunan tadi tidak disiapkan menghadapi gempa terbesar yang pernah terjadi seperti itu. Jadi pada waktu kita ya di Indonesia itu memang sebagian besar bangunan, bukan sebagian besar, jadi sebagian itu bangunannya masih tradisional. Tradisional itu dia bangunan tembok, tapi dia tidak menggunakan tulangan, ada kolom, balok dan lain sebagainya, tidak pakai. Sehingga pada waktu digoyang gempa dia rontok dia. Jadi seperti itu. Itu terjadi pada waktu di Jogja juga. Maka banyak sekali rumah yang rontok dan korbannya jadi juga banyak, dan juga yang cacat juga banyak pada waktu tahun 2006 itu. Terus sekarang ini contoh juga ini. Kalau kita lihat juga bangunannya juga ini terlalu sederhana, ini tidak mengikuti aturan tahan gempa daerah situ. Ya memang tadi itu jadi ceritanya Pak Amin ketika jam 14 ya, jam 2 itu setelah kita ada talk show gitu ya, ketika itu saya pegang komputer ini kok goyang-goyang gitu. Nah langsung berhamburan gitu orang-orang yang ada di gedung-gedung yang ada di sini gitu, karena memang kepanikan itu yang menjadi pemicu ini ya akhirnya ramai gitu loh Pak Amin. Nah kalau melihat dari bangunan yang ada ini Pak Amin, apakah sudah standarkah bangunan yang ada di Jawa Timur ini? Karena memang wilayah Jawa Timur ini merupakan gempa gitu, bisa terjadi gempa bumi gitu Pak Amin? Kalau di Surabaya seingat saya sudah mengikuti aturan tahan gempa, jadi sebagian besar sudah mengikuti itu. Tapi memang bangunan-bangunan kuno tua itu mungkin belum. Jadi sudah. Jadi makanya tadi itu kalau sudah di daerah bangunan tinggi segala macam tadi, kalau memang itu sudah sesuai dengan standar gempa yang pernah terjadi di Surabaya, mestinya itu tidak masalah. Jadi ya turun saja biasa, jangan panik. Jadi seperti itu yang harusnya dilakukan. Jadi kalau malah panik kan turun bertabrak-tabrakan malah bisa langsung bersatuan. Nah, Pak Amin, kita juga ingin tahu sih sebenarnya fenomena yang seperti sekarang ini apakah nanti bisa terjadi beberapa tahun lagi atau gimana ini Pak Amin? Menurut perkiraan dari Pak Amin? Kita belum bisa, ini akan terjadi kapan itu memang nggak bisa. Jadi memang belum bisa. Jadi makanya tadi karena kita hidup di daerah tumbukan lempeng yang banyak gempa, maka kita harus menyiapkan dengan gempa terbesar yang pernah terjadi di daerah itu. Hanya begitu yang bisa dilakukan. Dan itu salah satu kunci. Jadi orang Jepang misalnya, karena dia juga menyesuaikan sama seperti itu. Maka mereka pada waktu ada gempa dan kan jumlahnya sedikit sekali yang dia korbannya maupun rumah yang rontok juga sedikit sekali karena mereka sudah menyesuaikan. Nah, untuk wilayah lumpur panas yang ada di Sidoarjo ini Pak Amin, ini warga Surabaya ataupun juga Sidoarjo, apakah dengan terjadinya gempa ini atau mungkin di area gempa ini berbahaya atau tidak Pak Amin? Kayaknya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya ya, jadi ya, jadi nggak ada hubungannya dengan di lumpur panas itu ya, sehingga khawatirnya nih Pak Amin, banyak masyarakat yang mungkin bertanya gitu, wah ini ada gempa demikian dan apakah juga ini fenomena di Sidoarjo lumpur panas itu bisa berdampak begitu besar nggak akibat gempa itu? Jadi nggak ada masalah ya Pak Amin ya, itu ya nggak ada hubungannya ya?
Jauh, jauh. Jauh. Oke. Nah, Pak Amin, mungkin apa yang ingin disampaikan Pak Amin selaku pengamat geologi ITS ini kepada masyarakat Surabaya, juga Jawa Timur ataupun juga Indonesia, karena memang Indonesia ini merupakan tempat yang memang rawan terjadi gempa ini. Bila terjadi gempa lagi gitu Pak Amin, karena memang sekali lagi wilayah Indonesia rawan gempa. Ini mungkin apa yang ingin disampaikan Pak Amin? Jadi ini dari pengalaman orang Jepang pada waktu itu ditanya, yang kenapa kok mereka banyak yang survive, yang bisa bertahan hidup, itu gempa tahun 95, gempa Kobe. Nah, pada waktu ditanya itu, maka dari situ bisa disimpulkan bahwa ternyata yang menolong itu diri mereka sendiri. Jadi orang itu sendiri, jadi 35% itu orang itu sendiri yang bisa menolong. Artinya apa? Orang ini harus berpengetahuan terkait dengan ancaman yang ada di sekitarnya. Wah, baik gempa, mungkin angin puting beliung, banjir, longsor, dan sebagainya. Dia harus berpengetahuan itu. Jadi 35% itu dari orang itu sendiri. Kemudian 32% itu dari keluarganya. Jadi kalau keluarga itu sudah sama-sama tahu, itu sudah 60% lebih mereka sudah bisa survive karena itu. Apalagi ditambah tetangga, jadi diketahui di Kobe itu 28% itu dari tetangga, jadi itu 90% sudah mereka bisa survive kalau berpengetahuan secara komunitas tadi. Jadi keluarga, orangnya sendiri, dan secara tetap bertetanggaan tadi. Jadi dari situ kita bisa survive. Karena apa? Seperti ini contoh sederhana. Jadi di NTT itu, kan begitu ada bencana kan semua kan tertutup, orang nggak bisa masuk ke sana. Mereka terisolir. Artinya apa ya? Orang itu sendiri, keluarga dan masyarakat, dia harus bisa survive sendiri sampai nanti penolongnya datang, dan penolongnya datang itu mungkin bisa berhari-hari kan. Jadi artinya mereka kan harus berusaha sendiri. Itu yang terjadi di Jepang. Nah, menurut saya itu, marilah berdayakan dirimu untuk mengetahui ancaman di sekitarmu bersama keluarga dan komunitas. Maka kita akan selamat semua. Ya, jadi dari diri kita sendiri ya yang bisa survive untuk bisa menghadapi gempa bumi ya, Pak Amin ya. Oke. Baik. Pak Amin, terima kasih sudah bersama kami ngobrol terkait dengan fenomena gempa bumi yang mengerikan memang ini Pak Amin. Tadi sempat juga kita terkejut dengan getaran gitu. Tadi 6,1 ya Pak Amin ya? Ya. Bukan 6,7 ya? Bukan. Oke. Di kedalaman 80 km, begitu ya Pak Amin ya? Ya. Oke. Ya, semoga saja obrolan kita ini bisa bermanfaat, dan tentunya masyarakat tidak usah panik dan tidak usah takut ya. Ya, kita harus waspada, tetap menjaga diri kita. Gitu ya Pak Amin ya, menghadapi gempa bumi. Ya. Baik, Pak Amin, terima kasih sudah bersama kami di Station Surabaya. Semoga sehat selalu Pak Amin, tetap terus ya sehat-sehat selalu di masa-masa pandemi. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, e-lovers, demikian tadi obrolan saya bersama dengan Bapak Amin Widodo, pengamat geologi ITS Surabaya, yang kita mencoba untuk menggali bagaimana fenomena gempa bumi yang begitu sangat kita takutin ya, dan sempat juga terjadi di tadi siang pada pukul 14:15, dan tadi ini e-lovers ya, Pak Amin juga memberikan informasi bahwa tekanan dari gempa tersebut 6,1 skala Richter dengan kedalaman 80 km. Dan selain itu juga bahwa di area Indonesia ini memang merupakan rawan gempa bumi. Jadi bagi e-lover semuanya, mau tidak mau kita harus bisa belajar bagaimana menghadapi gempa bumi itu terjadi. Yang penting kita nggak usah panik dan tetap survive dari diri kita. Baik e-lovers,